Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Gua udah mau kerja selama hampir 5 tahun. Dan dalam proses perjalanan karir gua tentunya mengalami naik turun juga. Salah satu penyebabnya ya karena ada kesalahan dari diri gue sendiri yang ngebuat perjalanan karir gue itu menjadi agak delay. Dan sekarang kalau gue ditanya lagi, kira-kira kalau gue mau mulai kembali karir gue dari awal, dalam konteksnya di bidang IT, kira-kira hal-hal apa aja yang akan gue lakukan? Setidaknya di sini ada 3 poin yang akan gue fokuskan kalau memang gue bisa mengulang kembali karir gue dari awal. By the way, ini sekedar sharing aja ya. Jadi kalau teman-teman itu yang posisinya masih di awal-awal karir, terutama yang di bidang IT, mungkin bisa menjadikan beberapa hal yang gue sampaikan ini sebagai referensi kalian untuk menjalani karir kalian, terutama di awal-awal. Hal pertama yang pengen gue lakukan adalah menambah banyak relasi dan juga channel, terutama dari freelance. Jadi perlu tahu dulu konteksnya bahwa gue itu memulai karir gue sebagai seorang freelance di bangku kuliah. Jadi gue itu udah mulai freelance sejak semester 4. Dan kebetulan freelance-nya juga di bidang IT. Karena di saat itu gue adalah tipikal yang suka mengeksplor teknologi-teknologi baru. Kebanyakan channel yang masuk ke gue saat itu asalnya dari teman-teman kuliah gue, kemudian juga dari teman-teman SMA yang beda kampus. Setelah ngerjain project-project dari mereka, barulah gue itu kayak semacam direkomendasikan ke teman-temannya yang lain. Cuma sayangnya pas di bangku kuliah itu gue orangnya agak pasif, terutama dalam mencari project-project baru. Gue tipikal yang kayak ngerespon aja, oh gue punya project nih Win, lu mau ngerjain nggak? Oke, lebih ke tipikal seperti itu. Dampaknya apa ya? Dampaknya sekarang retensi untuk project masuk terus ke gue itu jadinya lumayan rendah. Dulunya itu di puncaknya itu gue sempat sebulan bisa dapat 3 project sekaligus. Dan itu terus berjalan selama beberapa bulan. Setelah gue resign dari kantor gue yang pertama, gue sempat cerita bahwa gue mengalami burnout. Akhirnya gue memutuskan untuk stop freelance dulu. Yang membuat karir di freelance gue itu jadinya drop sekarang. Tapi tetap masih ada tawaran yang masuk ke gue untuk freelance. Cuma rasa percaya diri gue juga agak drop. Dan jumlah project yang masuk itu juga nggak sebanyak ketika gue di puncak dulu. Dan alasannya jelas banget karena gue itu orangnya kurang aktif dalam mencari klien baru dan juga mempertahankan klien yang lama. Dan yang paling parah karena gue memutuskan untuk nggak ngambil project dulu dalam kurun waktu setahun. Dan ternyata dampaknya itu lumayan gede juga. Jadi buat teman-teman yang masih di bangku kuliah khususnya, kalau kalian itu punya project freelance, ambil aja terus sampai kalian lulus pun ambil aja terus. Dan kalau seandainya kalian mengalami burnout, ketimbang kalian itu berhenti freelance, mending kalian kurangi aja jumlah project yang masuk. Tapi ya dari kesalahan gue ini, gue juga belajar cara untuk memaintain relation dengan klien gue. Meskipun project yang masuk ke gue itu udah bukan project di bidang IT lagi, tapi secara konsep ya masih sama lah, konsep freelance-nya. Lalu hal kedua yang akan gue lakukan di fase awal karir gue adalah gue menginvestasikan uang yang gue miliki untuk device yang lebih baik di awal. Device yang lebih baik di sini bukanlah device yang mahal, bukan device yang overkill, tapi memang device yang berkualitas dan tujuannya itu untuk di bidang IT. Salah satu device yang paling mumpuni untuk di bidang IT dalam kurun waktu yang jangka panjang juga adalah MacBook. Sebenarnya gue ini udah lumayan tahu ya sejak gue itu di bangku kuliah. Cuma gue baru kebelinya itu di tahun ketiga gue kerja. Dan gue lumayan nyesel karena apa? Karena setelah gue menggunakan MacBook itu, produktivitas gue itu jauh meningkat. Dan dalam proses pengembangan aplikasi itu juga semakin cepat. Perbedaannya itu bisa sampai 3-4 kalinya dibandingkan pakai device yang biasa-biasa aja. Atau device yang dari brand yang lain. Kemudian dari sisi umur device-nya itu, MacBook itu terkenal dapat digunakan dalam kurun waktu jangka panjang karena memang didesain untuk itu. Dimana device-device yang pernah gue gunakan sebelumnya itu
umurnya itu tergolong pendek, kira-kira sekitar 2 tahun, paling pendek setahun. Dan yang paling parah adalah terjadi penurunan performa dari device yang pernah gue gunakan itu, berbanding terbalik dengan device MacBook yang gue miliki saat ini. Mungkin dari kata-kata gue itu kesannya kayak memuja Apple, sebenarnya sih enggak ya. Gue itu lebih attach kepada si MacBooknya ini, produknya ini, yang dari segi kualitas itu sangat oke dan juga memenuhi kebutuhan gue. Untuk produk Apple lainnya bagaimana? Jujur, untuk device seperti iPhone, gue itu tidak memiliki kebutuhan untuk membeli iPhone. Even gue itu content creator. Meskipun sekarang gue juga udah mulai banyak bikin konten yang video, tapi secara needs gue itu belum membutuhkan iPhone. Karena konteks video gue itu bukan konteks video yang estetik, melainkan konten yang informatif. Jadi ya, untuk estetik itu mungkin nomor kesekian. Jadi ya, harusnya dulu itu gue berani mengeluarkan uang lebih untuk membeli device yang lumayan mahal, tapi umurnya itu bisa panjang dengan performa yang tergolong stabil. Jadi buat teman-teman terutama yang di bidang IT, kalau kalian itu nyari device, mulailah cari device yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian dalam ngedevelop sebuah apps, dan juga umur device-nya itu bisa panjang. Itu saran gue. Kemudian hal terakhir yang akan gue lakukan kalau gue itu kembali ke fase awal gue kerja, yaitu gue akan kembali kerja di startup. Bisa dibilang ini bukan hal yang baru, tapi akan gue lakukan kembali kalau memang gue bisa kembali ke masa lalu. Dulu di fase awal gue kerja itu kan gue kerjanya di startup, lebih tepatnya itu di IT solution yang baru juga, dimana di situ gue lumayan dapat banyak challenge. Challenge-nya itu lebih ke penggunaan teknologi yang baru, kemudian mempelajari proses bisnis, dan masih banyak lagi. Karena kan kita itu berhubungan langsung dengan klien kita. Cuma sayangnya, saat itu gue itu terlalu excited, terlalu bersemangat. Gue tergolong workaholic juga, sehingga gue itu kehabisan bahan bakar. Yes, gue burn out. Jadi mungkin kalau memang gue bisa kembali ke masa lalu, gue akan tetap kerja di startup, tapi pola kerja gue yang akan gue perbaiki. Gue berusaha sebisa mungkin agar bahan bakar gue itu tidak habis. Karena ya di startup itu gue cuma setahun, padahal sebenarnya rencana gue itu mungkin sekitar 2-3 tahun. Gue akan mulai mengatur kinerja gue seperti apa, kapan gue mengerjakan pekerjaan gue, jangan sampai sering-sering begadang. Dan juga gue akan mulai menggunakan waktu cuti yang diberikan oleh kantor gue, karena hal itu juga lumayan membantu. Lumayan loh 1-2 hari kita libur untuk refreshing. Karena hal-hal ini yang udah gue lakukan di kantor gue yang sekarang, dan nyatanya itu bisa ngebantu gue untuk tetap stay semangat, tetap bisa stay positif, dan bisa menyelesaikan pekerjaan gue juga dengan hasil yang lumayan oke. Tapi ya balik lagi lah, kalau kembali ke masa lalu, gue tetap akan kerja di startup karena pengalaman yang gue dapatkan itu sangat-sangat berharga kerja di startup itu. Oke, jadi itulah beberapa hal yang akan gue lakukan kalau gue itu bisa kembali ke awal karir gue di bidang IT. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencoba salah satu? Ya intinya bebas lah buat teman-teman semua, karena ini kan sebagai referensi aja. Karena untuk bekerja itu tentunya setiap orang punya banyak jalannya masing-masing. Dan yang gue sebutin tadi itu hanya satu dari sepersekian jalur yang ada. Ya pilih yang menurut kalian itu nyaman buat kalian aja. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.